Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflan Nabila Turatea dari Teknik Elektro D4 kelas 04. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa gaul di kalangan remaja Indonesia. Nah, yang pertama kita jelaskan dulu apa itu bahasa sebelum masuk ke bahasa gaul. Nah, menurut salah satu ahli bahasa, Boris Karloff, memaknai bahwa bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kemudian fungsi bahasa itu ada 4 secara umum. Nah, yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Nah, yaitu untuk mengungkapkan apa yang tersirat dalam hati, misalnya untuk menunjukkan keberadaan kita di tengah orang lain. Kedua, bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan semua yang kita rasakan, pikirkan, dan ingin diketahui orang lain. Nah, fungsi ketiga yaitu sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Maksudnya, melalui bahasa kita mengenal semua adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakat serta mencoba menyesuaikan diri dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang lainnya. Kemudian bahasa digunakan sebagai alat kontrol sosial. Yang maksudnya itu melalui bahasa seseorang mempengaruhi pandangan, sikap maupun tingkah laku orang lain agar sesuai dengan harapannya. Lanjut, apa sih itu bahasa gaul? Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau hasil modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-katanya itu merupakan terjemahan atau singkatan maupun pelesetan. Namun, terkadang diciptakan pula kata-kata aneh yang sulit dilacak asal mulanya. Kalimat-kalimat yang digunakan umumnya kalimat tunggal. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri yang khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek, seperti contohnya memang menjadi emang, seperti itu. Adapun beberapa contoh yang saya ambil itu yang pertama, gue. Kata ini menggunakan bahasa resmi yang kini banyak digunakan oleh kebanyakan orang, terutama orang-orang suku Betawi. Nah, yang artinya aku. Kemudian lo atau lu sama dengan kata gue yang sudah digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lalu, yang artinya itu kamu. Nah, kemudian ketiga itu ada alay. Nah, singkatan dari anak layangan, yaitu orang-orang kampung yang bergaya norak. Nah, kemudian ada lol. Kata ini belakangan ini sering dipakai terutama dalam komunikasi chatting di WhatsApp, di IG, yang singkatan dari laugh out loud. Artinya tuh tertawa terbahak-bahak. Nah, kemudian kelima ada lebay. Nah, lebay itu kayak sinonim dari berlebihan. Kemudian ada garing, maksudnya itu tidak lucu, secara ini kayaknya tidak termasuk. Nah, kepo, singkatan dari knowledge everything particular object, yang artinya ingin tahu, selalu ingin tahu. Lanjut, adapun faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Nah, yang pertama, adanya bahasa gaul itu ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangannya bahasa gaul. Nah, penikmat situs-situs ini itu kebanyakan anak remaja. Nah, sehingga menjadi agen dalam menyebarkan bahasa-bahasa gaul. Biasanya di TikTok, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, kedua, karena pengaruh lingkungan. Karena apa? Para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, di lingkungannya, baik teman sebaya ataupun keluarganya. Nah, ketiga, adanya peran dari media yang sering dikonsumsi oleh remaja Indonesia.
medianya itu terbagi dua, ada yang elektronik, ada yang cetak. Nah, elektronik itu kayak HP, laptop. Nah, kalau media cetak itu kayak karya sastra, cerpen, novel. Pasti ada banyak yang menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baku. Lanjut, adapun dampak dari penggunaan bahasa gaul. Nah, dampak ini terkadang ada yang menuju positif, ada menuju ke yang negatif. Dampak positifnya itu remaja menjadi lebih kreatif. Nah, itu bagusnya. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati setiap perubahan atau itu inovasi bahasa yang muncul asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Nah, selain dampak positifnya, pasti juga ada dampak negatifnya. Dengan penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar kan. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Adapun pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Nah, bahasa gaul memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Umumnya dalam hal bertutur kata, mengolah kata baku dalam bahasa Indonesia menjadi kata yang sudah tidak baku lagi. Nah, kalau ada dampak negatif, bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk menghindari penggunaan bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat masa depan, perlu usaha untuk ditanamkan dan menumbuhkan pemahaman dan kecintaan kepada diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa kita, bahasa ibu, bahasa nasional. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai bahasa gaul di kalangan remaja. Nah, kesimpulannya, kurangnya kesadaran mencintai menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri itu berdampak akan lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam penggunaannya di masyarakat, terutama di kalangan remaja. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.